Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu di rumah senantiasa dalam kondisi yang sehat. Meski saat ini pandemi kembali hadir dalam kehidupan kita, namun percayalah bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Saat ini kita kembali dalam acara PD Adi Yuswo 16 Juli 2021 dengan judul Berserah kepada Tuhan yang diambil dari Mazmur 71 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan Khalik langit dan bumi yang telah menuntun kita hingga memasuki masa yang indah dalam naungan tangan kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji Mars Adi Yuswo. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, penuh dengan ungkapan syukur, karena kami sungguh merasakan bahwa kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami, sebagai manusia yang terbatas, lemah dan rapuh, senantiasa Engkau lengkapi, senantiasa Engkau sertai dalam kehidupannya, sehingga kami masih dimampukan untuk menjalani kehidupan sampai saat ini. Di tengah rasa syukur kami Tuhan pada saat ini, kami rindu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar apa yang akan kami baca, dengar, dan renungkan
dapat sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-71, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur, pasalnya yang ke-71, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, yang demikian. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tentu di dalam kehidupan kita ada banyak sekali hal yang menjadikan seorang manusia menjadi takut. Contohnya, takut jika sakit, takut jika berkekurangan, takut kalau perekonomiannya tidak menentu, takut jika pekerjaannya tidak kunjung beres. Dan satu hal yang mungkin akan menjadi ketakutan oleh semua orang, yaitu takut menjadi tua. Apa tandanya? Yang pertama, ditandai dengan rambut yang putih, lalu akan ada banyak orang yang sesegera mungkin mengecat rambutnya agar menjadi kembali hitam. Yang kedua, ada banyak produk di pasaran yang menawarkan produk untuk mencegah penuaan pada wajahnya. Itu salah satu dua contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimanapun usaha kita untuk menghambat penuaan, nyatanya usia dan proses untuk menjadi tua tidak pernah dapat dihambat. Masa tua ditakuti oleh banyak orang, karena orang lalu menjadi takut jika hidupnya akan menjadi sendiri, jika hidupnya akan menjadi hampa, hidupnya lalu menjadi terbatas, ruang geraknya menjadi terbatas, lalu ia akan takut akan menyusahkan banyak orang. Namun sadarkah bahwa hal yang menjadi manusia menjadi takut untuk menghadapi kehidupan atau melangkah pada masa tuanya, karena masa tua adalah proses yang sudah pasti. Sekali lagi, tua adalah proses yang sudah pasti. Namun proses yang sudah pasti ini tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak pernah tahu kapan rambut kita menjadi putih, kapan kita bisa tetap sehat-sehat saja, kapan masa tua kita akan berjalan bagaimana, masa tua kita akan berjalan seperti apa. Semua berada di luar kendali kita. Itulah yang menjadikan manusia takut dan khawatir dalam menghadapi masa tua, karena segala sesuatunya tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa sesuai dengan keinginan kita seutuhnya. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata dalam bacaan kita pada hari ini, pemazmur pun memiliki pergumulan yang sama, di mana ia juga mengalami ketakutan
memiliki kekhawatiran untuk menghadapi masa tua. Dan sangat dimungkinkan bahwa ketika Mazmur ini ditulis, pemazmur sudah berusia lanjut. Meski demikian, mari kita melihat bahwa pemazmur justru memilih untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur menaikkan doa kepada Allah agar senantiasa meluputkan dari sesuatu yang jahat. Mendengar segala pergumulan yang dihadapi dan menyelamatkannya. Ia tidak menjadi khawatir, namun ia justru berserah dan berdoa kepada Allah. Pemazmur memiliki iman yang percaya kepada Allah, bahwa Allah lah yang senantiasa menjadi tempat perteduhan dan pertahanannya. Bapak Ibu yang terkasih, pada ayatnya yang ke-9 bisa dilihat bahwa pemazmur berdoa agar Allah tidak membuang dan meninggalkannya pada usia yang sudah lanjut ini. Dan dari bacaan kita pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana pemazmur berdoa pada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah terang keselamatan yang menjadikan tempat perlindungan bagi pemazmur. Bapak Ibu yang terkasih, keyakinan ini bukan karena hidup pemazmur selalu dalam kondisi yang aman, selalu dalam kondisi yang selalu dalam kendalinya. Namun justru berangkat dari kesadaran bahwa ia adalah seorang manusia yang terbatas. Ia adalah seorang manusia biasa yang memiliki kelemahan dan kerapuhan. Hadirat Tuhan berbicara tentang pemulihan. Hadirat Tuhan berbicara tentang penyertaan. Dan hadirat Tuhan berbicara tentang kasih yang setia bagi setiap orang yang mau menerima Allah dan menyerahkan seluruh kehidupannya. Begitupun dengan kita yang ada pada saat ini. Kita sebagai manusia biasa tentu akan menjadi tua. Kita memiliki banyak keterbatasan. Kita sebagai manusia biasa memiliki banyak kekurangan, sehingga kita seringkali menjadi ragu akan karya dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Namun pada hari ini, kita bersama-sama diingatkan ketika kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah, kita meletakkan segala sesuatunya pada Allah, maka Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Allah akan menyertai kehidupan kita. Seperti anak kecil yang begitu pasrah pada orang dewasa untuk senantiasa membimbing, menolong, menyertai, begitu pula seharusnya dengan kehidupan kita, di mana kita pasrah, kita berserah dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama belajar dan ingatkan bahwa di tengah keterbatasan kami, di tengah segala ketakutan kami ketika kami menghadapi masa tua, Engkau senantiasa hadir untuk menyertai kehidupan kami. Seperti pemazmur, Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mempasrahkan diri kami kepada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga biarlah kuasa dan penyertaan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami tidak menjadi takut ataupun ragu, namun kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini pun kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk melawan virus corona. Kiranya Tuhan Engkau hadir bagi garda terdepan yang sedang berjuang untuk menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan Engkau hadir untuk memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kekuatan. Jangan patahkan semangat mereka, Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersehati, bersemangat untuk merawat, untuk melayani jiwa-jiwa manusia yang saat ini terpapar virus corona. Agar jiwa-jiwa yang sedang terpapar ini dapat sembuh dan pulih,
sehingga dapat melakukan segala aktivitas kembali seperti biasanya dan normal kembali. Kami pun berdoa untuk GKJ Wirobrajan, kiranya Tuhan pun hadir untuk memberkati Bapak Pendeta, majelis, tenaga gereja, segala panitia gerejawi. Biarlah Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, Engkau yang senantiasa memberikan berkat kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Sehingga di masa-masa yang sulit ini, mereka senantiasa mendapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat di GKJ Wirobrajan. Kami pun berdoa untuk seluruh jemaat Adiuswo dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan pun hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan yang senantiasa menjadi berkat, Tuhan yang senantiasa memberikan berkat pengharapan, dan biarlah kehidupan mereka senantiasa memiliki iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Kami pun berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan yang mau menjamah, Tuhan yang mau menyembuhkan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat pulih kembali, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami pun mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita kembali memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 417, serahkan pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, persekutuan doa kita pada hari ini telah usai, maka kini saatnya kita kembali untuk melakukan segala aktivitas kita masing-masing, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.